rutin pada maghrib setiap ahad malam Senin ya, Masjid Al Barokah, Masjid Peradaban 50 yang insyaallah yang kita semua hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam amal soleh, ya, istiqomah di dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga saudara-saudara kita yang mungkin mengikuti kajian ini lewat channel YouTube Masjid Peradaban 50 ya, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan yang sama ya, sebagaimana yang kita dapatkan insyaallah. Salawat dan salam berjalan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan ini, di saat-saat ini kita perlu untuk terus melakukan upaya-upaya yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan menambah cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Kalau 2-3 juta saudara kita mereka bisa meluapkan rindunya kepada Rasulullah dengan mengunjungi Al-Haramain Mekah dan Madinah, bahkan mereka bisa ziarah ke Raudhah ya, ke Masjid Nabawi ya, persis itu di bawah kubah hijau itu adalah makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa berdesak-desakan, bergiliran, diberikan kesempatan 2-3 menit sampai 5 menit untuk bisa sholat munazat di Raudhah, kemudian melewati pintu keluar. Nah, disitulah makam manusia mulia, termulia ya, Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab ya, jadi saya berjajar 3 makam ya, manusia terpilih ya, orang-orang yang sangat patut untuk kita jadikan suri toladan ya, bukan sangat patut, harus memang karena Allah yang perintahkan ya, untuk mengambil suri toladan pada figur-figur yang persis di bawah kubah hijau Masjid Nabawi ya, sambil berzikir ya, ada yang mengangkat tangannya ya, ada yang memegang tangannya di dada ya, apa yang mereka sampaikan? Assalamualaikum ya Rasulullah ya, Assalamualaikum ya Habibullah ya, sambil pegang dadanya ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ada yang mengangkat tangannya, yang melambaikan tangan sambil menoleh ya, ke makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau mereka beruntung, mereka bisa keluar Masjid Nabawi, lain kesempatan bisa balik lagi. Terus perputaran orang, nggak putus-putus, 24 jam. Ya, nggak berhenti-berhenti itu jamaah sekalian. Nah, mereka punya kesempatan yang indah seperti itu. Nah, kita yang sekalipun belum punya kesempatan untuk ziarah ke Masjid Nabawi, ya, kemudian munazat di Raudhah, ya, di tanah air atau dimanapun kita berada, umat Islam di seluruh dunia di luar Mekah dan Madinah, mereka juga bisa meluapkan cinta dan rindunya kepada Rasulullah, bisa membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Kapan? Nah ini Pak, sepekan terakhir ini ya, harus betul-betul kita manfaatkan momennya. Ya, mulai Senin besok ya, kalau memang mau puasa sunnah Senin silakan, atau puasa sunnah hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian di hari Selasanya, ini puncaknya haji ya, hari Arafah ya, puncaknya haji, di mana hari yang menjadi sumpahnya Allah, was-safi wal watr. Jadi tanggal 9 itu adalah al-watr, yang ganjil.
Asy-Syaf'i-nya itu tanggal 10-nya. Ya, pekan lalu kita sudah bahas tafsirnya surat Al-Fajr. Ya, jadi wasyaf'i wal watr itu adalah tanggal 10 Zulhijjah yang genap, wal watr itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, sekalipun Allah tidak menyebut secara langsung, ya, wasyaf'i wal watr itu adalah 9 dan 10 Zulhijjah, tapi ahli tafsir menjelaskan pendapat yang paling kuat wasyaf'i wal watr itu adalah 9 atau 10 dan 9 Zulhijjah. Nah, makanya jangan kita lewatkan, ya, kita bahas keutamaan puasa Arafah. Baru kemudian tanggal 10-nya spesifik lagi. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 saja sudah spesifik, sudah istimewa. Tanggal 10 sampai tanggal 13 itu juga istimewa. Ya, karena hadisnya, dalilnya khusus. Ya, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar. Ini hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada hari nahar. Kapan itu hari nahar? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa amalan yang paling dicintai dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain amalan itu? Mengalirkan darah. Ya, artinya apa, Pak? Ya, menyembelih. Ya, jadi kalau diantara Bapak tanggal 10 Zulhijjahnya hari Rebo, 27 Mei-nya belum berkesempatan nyembelih, gabung di masjid atau di musola, masih ada waktu sampai hari Sabtu asar. Ya, biasanya yang jual hewan kurban udah turun harga tuh. Ya, jadi kalau udah masuk hari tasyrik ketiga itu biasanya turun harga. Kambing yang 2 juta bisa 1,5 juta. Ya. Bahkan mungkin sapi yang biasanya 20 juta bisa dia jual 15 juta. Ya. Nah, kesempatan tuh. Ya, makanya ini ngaji sesi terakhir sebelum Idul Adha, sebelum hari tasyrik. Jadi kalau kita malam ini ngaji, nggak termotivasi, nggak berikhtiar untuk kurban sampai hari Sabtu asar, ya, jangan-jangan kena apa yang Allah tanya sama kita. Apa pertanyaan Allah? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Tuh, makanya karena ini adalah momen ngaji terakhir, ya, sebelum hari Arafah, hari nahar sampai hari tasyrik, ya, rugi, Pak, kalau kita nggak bisa mengamalkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya, jadi memang harus dipaksa. Kalau yang namanya sukarela itu bukan korban namanya. Korban itu harus dipaksa. Mengorbankan kesenangan. Ya. Jadi orang yang berkorban itu dia memaksa dirinya, bahkan dia korbankan nyawanya, sebagaimana dulu para pahlawan kita. Artinya dia memaksa dirinya untuk berjuang sampai mati, kan begitu. Itu korban namanya. Kalau lagi kaya, lagi banyak duit, ya, dia ikut urunan sapi, korban juga, tapi derajatnya, levelnya masih di bawah. Ketika orang lagi susah, dia korban. Ya, karena orang bertakwa itu begitu. Alladzina yunfikuna fi syarra wad dharra. Ya. Dia mau menafkahkan, menginfakkan hartanya, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tuh, bahkan Allah tanya, ya, kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Juz keberapa tuh, Pak? Al-Baqarah, juz ketiga. Ya, yang diawali dengan kalimat lan tanalul birra. Ya. Jadi kamu belum mendapatkan kebaikan yang sebenarnya. Ya, kalau apa? Kamu belum mau korbankan apa yang paling kamu cintai. Korban. Nah, jadi sekali lagi, pulang ngaji nih dari sini, yang belum korban, yang belum niat korban, ya, bismillah. Paling tidak kambing 1,5 juta
ya paling terakhir hari Sabtu masuk asar, potong sendiri, bagi-bagi minimal 1 gang. Tuh, kalau kambing kan nggak banyak Pak, paling 20 bungkus. Ya itu kalau yang gede, kalau kecil paling 10 bungkus. Ya 10 bungkus 1 gang dibagi sekantong itu udah kurban. Ya. Atau mungkin Bapak punya saudara banyak, punya kakak, punya adik. Ya. Udah terakhir Sabtu asar, ngumpul lo di rumah gua. Nah, gua bikinin sop, gua bikinin sate lo. Nah, kurban itu Pak. Ya, sekalipun yang makan kerabat kita, kakak, adik kita, bahkan itu lebih afdol. Kenapa? Pahala silaturahim, pahala sedekah dapat. Ya, kenapa? Karena kalau bersedekah kepada kerabat, apalagi orang tua, itu pahalanya 2 kata Nabi. Ya, dapat pahala silaturahimnya, mengokohkan silaturahim, dapat pahala sedekahnya. Ya, termasuk kurban, kita undang mereka kumpul di rumah kita. Nah, itu yang pertama Pak. Ya, jadi follow up-nya kurban. Yang kedua follow up-nya apa? Setelah ngaji malam ini, minimal hari Selasanya semua yang hadir nih puasa. Ya. Kecuali nih Bapak sakit parah. Ya, kalau puyeng-puyeng dikit mah puasa Pak. Ya, perut mules perih puasa. Kenapa? Nah, ini yang kita mau bahas, keutamaan puasa Arafah. Ya, jadi sangat sayang, sangat rugi ya kalau badan kita seger bugar, ya kerja fisik juga tidak terlalu, hari Selasa gak puasa, pagi-pagi udah ngopi makan nasi uduk. Ya, rugi Pak. Ya, sangat rugi. Ya. Kemudian apa? Yang kemarin, sepekan kemarin belum takbiran. Pulang dari sini nanti di rumah Bapak sambil jalan takbiran. Besok kerja di kantor, di depan komputer atau di mobil takbiran. Takbiran. Takbir mutlak namanya. Ya, jadi disunahkan itu sejak tanggal 1 ya sampai hari tasrik terakhir. Ya, masuk asar itu disunahkan untuk takbiran. Nah, cuma ada klasifikasinya. Ya, mulai subuh hari Arafah, ya hari Selasa tuh, Selasa subuh, ya sampai hari tasrik asar itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu artinya takbir yang terikat waktu. Ya, jadi hari Arafah subuh tuh Selasa, ya sampai asar hari tasrik terakhir. Tapi sebelumnya itu namanya takbir mutlak. Nah, kita dianjurkan ya basahi lidah kalian dengan zikrullah. Bikin lelah lidah kalian dengan zikrullah. Nah, salah satu zikrullah itu adalah takbir. Tuh, 3 Pak follow up-nya. Terus apa lagi follow up-nya? Hari Selasa tanggal 9 ya, apa doa yang dianjurkan untuk diperbanyak? Kita boleh minta apa aja. Doa yang kemarin kita ulang-ulang kemudian berhenti di hari Arafah, minta lagi, sebutkan lagi. Terus ada satu zikir yang sangat dianjurkan. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada memang ulama yang menambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit itu kan juga ya sifat Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Ya, ada ulama yang menambahkan kalimat yuhyi wa yumit, ya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalaupun itu tidak dibaca, ya sesuai dalil hadisnya, ya itu juga sahih, itu juga termasuk yang afdol. Tuh, ini Pak actionnya, ya. Jadi jangan cuma ngaji, tahu dalilnya, tahu hadisnya, udah kita bahas bahkan berulang-ulang, ya, enggak ada yang diamalin. Berarti kita kena tuh tadi kata Allah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Enggak sama. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil? Orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu?
orang yang ngaji dengan yang nggak ngaji? Kan nggak sama, Pak. Iya. Makanya supaya kita nggak sama, amalkan. Ya, jadikan ini motivasi. Baik, sebelum kita lebih lanjut, ya, sebagaimana biasa kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di dalam amal soleh. Ya, dimudahkan segala urusan kita, ditambahkan lagi rezeki dan keberkahan ya buat kita, ya, diri kita dan keluarga kita semuanya. Juga buat bapak ibu kita, bapak ibu mertua kita ya yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat. Kemudian dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan umur, harta, keluarganya, ya, ilmunya juga yang telah mereka ajarkan kepada kita anak-anaknya. Juga untuk yang masih hidup, ya, semoga yang sudah wafat, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, ampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian diterima semua amal soleh, amal solehahnya, mengalir terus pahala untuk mereka ya dari kita, ya, anak-anaknya dengan asbab amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya, dan jangan putus ya doa kita untuk kebaikan kedua orang tua kita dan kedua orang tua mertua kita. Juga kita doakan buat guru-guru kita pun demikian. Ya, pahala mengalir bagi mereka yang sudah wafat dan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ilmu yang mereka sudah ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang berkah, ya, ilmu yang manfaat. Bagi yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam taat, ya, Allah berikan keberkahan untuk ilmu, harta dan keluarganya. Anak-anak kita yang sedang belajar untuk ilmu, semoga Allah mudahkan, ya, Allah kuatkan motivasinya, ya, Allah gampangkan di dalam meraih cita-citanya, ya, Allah dekatkan jodoh terbaik untuk mereka, untuk dunia dan akhirat mereka. Untuk saudara-saudara kita yang memakmurkan masjid ini, merawat, melihara, ya, tenaga, harta, pikiran, waktunya, ya, sekecil apapun, ya, segala kegiatan yang berkaitan dengan masjid ini, ya, insya Allah mengalir terus pahala, ya, untuk orang-orang baik, ya, orang-orang yang mau mengorbankan, ya, dirinya, waktunya, ya, hartanya, pikirannya, ya, untuk memakmurkan masjid ini. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, jadikan sakitnya sebagai pembersih segala dosa dan kesalahannya, ya. Kemudian juga untuk saudara-saudara kita yang kesulitan mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga, termasuk anak-anak kita yang juga sedang mencari kerja, ya, semoga Allah mudahkan, ya, dan Allah bukakan lagi pintu-pintu rezeki, Allah tambahkan lagi pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu keberkahannya. Juga buat saudara-saudara kita yang hari ini, ya, dari seluruh dunia, ya, mereka berkumpul, ya, melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga menjadi syariat Rasulullah Muhammad SAW, ya, semoga semuanya diterima hajinya, ya, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, ya, dan kita yang sudah pernah atau yang belum pernah ke sana, ya, yang sudah pernah semoga Allah berikan lagi kesempatan, ya, untuk umroh, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, bagi yang belum pun, ya, semoga Allah dekatkan dan Allah mudahkan, ya, untuk bisa bersegera, ya, melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya, saudara-saudara kita yang masih berat langkah kakinya ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah, untuk thalabul ilm, semoga Allah mudahkan, ya, Allah ringankan langkah kakinya, baik itu berjamaah di masjid maupun di musola, menuntut ilmu di masjid ataupun menuntut ilmu di musola, terutama di lingkungan panas. Al-Hajiniyah walakuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik jemaah sekalian, merefresh sedikit dari yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi Zulhijjah ini dia bukan sekedar arba'atun hurum, ya, bukan sekedar satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ada beberapa alasan penting, ya, kenapa Zulhijjah ini menjadi istimewa, ya. Jadi kalau kita menganggap Zulhijjah ini biasa,
tidak mensyiarkan Dzulhijjah, maka kita termasuk orang yang apa? Kufur nikmat kepada Allah. Ya, kufur nikmat. Ya. Kenapa kufur nikmat? Karena Dzulhijjah itu termasuk min sa'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Jadi kalau kita tidak mensiarkan apa yang Allah syiarkan, berarti kita dusta sama Allah, durhaka kita kepada Allah. Ya, kita membangkang kepada Allah. Ya, kan banyak upaya-upaya orang-orang penguasa yang berusaha untuk apa? Memadamkan syiar-syiar Allah. Ya, di India nih terakhir baru-baru ini Pak. Ya, orang-orang Hindu yang punya usaha ternak sapi, ini mereka teriak kepada pemerintahnya. Ya, Narendra Modi, ya, Hindu ekstrim, perdana menteri dia sekarang, ya, Narendra Modi. Dia bikin kebijakan, ya, orang Islam boleh beli sapi dari India dengan catatan sapi yang cacat. Ya, sapi yang cacat, Pak. Karena kalau sapi yang sehat itu Tuhan mereka nggak rela kalau sapi itu disembelih. Ya. Jadi di India itu miliaran manusia, kalau bahasanya pakai Nurali geblek. Sapi disembah, kotoran sapi berebut. Ya, sapi berkeliaran dibiarkan. Kan bagi mereka mulia. Ya, dewa. Ya. Kalau dewa kan setingkat Tuhan, Pak. Satu level lah di bawah Tuhan. Nah, Perdana Menteri bikin kebijakan politik, ya, nggak boleh orang Islam beli hewan kurban sapi yang sehat. Jadi sapi yang boleh dijual, ya, oleh peternak-peternak India itu adalah sapi yang jelek, yang cacat. Makanya nggak laku, Pak, sapi di India saat ini. Kasihan mereka teriak, mereka nangis, ya, mereka rugi. Ya, itulah kebijakan Perdana Menterinya yang notabene orang Hindu. Ya, kalau mau protes, proteslah sama pemerintahnya. Ya, jadi umat Islam juga nggak berani beli. Kenapa? Mereka akan kena sanksi. Kalau beli sapi kurban yang sehat, ya akan kena sanksi. Jadi kebijakan itu ternyata merugikan mereka sendiri. Ini upaya untuk memadamkan syiar Allah. Ya, dulu masih ingat Ahok, Pak, ya, waktu jadi gubernur, nggak boleh korban masjid-masjid, sekolah-sekolah nggak boleh nyembelih di RPH. Ya, kesannya baik, alasannya logis, supaya apa? Tidak ada penyebaran bibit penyakit. Ya, waktu itu kan apa? Penyakit gimul, ya, gigi dan mulut sapi, atau sapi gila, macam-macam dah nama penyakit sapi itu kan. Kesannya baik. Ya, tapi itu upaya untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan syiarnya Allah. Termasuk Pak Kemenak kan gak dianggap omongannya. Udahlah, gak usah repot-repot nyembelih di masjid-masjid. Udah serahin aja uangnya ke Basnas, nanti Basnas yang ngatur. Ya, dianggap apa Pak? Ini menteri sinting kali ya, atau ini menteri stres kali. Ya, Menteri Agama ngomongnya begitu. Ya, karena tahu potensi kurban itu besar, ya, lebih dari 300 triliun Pak setiap tahun itu dari kurban saja itu. Wah, dilirik lah, udah serahkan saja ke Basnas yang kelola. Itu kan salah satu cara untuk memadamkan syiar Allah. Ya, umat Islam kita nggak rela, sekalipun yang ngomong Menteri Agama. Ya, itu salah satu cara untuk membungkam, membuat sepi masjid-masjid, apalagi di hari raya. Nah, kalau kita menjadi bagian dari orang yang seperti ini, berusaha memadamkan syiar-syiar Allah, ya, atau kita menganggap Dzulhijjah itu biasa saja, hati-hati Pak. Ya, berat ancamannya. Ya, jadi orang-orang yang berusaha memadamkan syiar-syiar Allah, apa yang disiarkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia mengambil apa? Permusuhan, sikap bermusuhan dengan Allah. Nah, ini bahaya, hati-hati. Ya. Di bulan Dzulhijjah Islam disempurnakan. Ya. Bulan Dzulhijjah. Al-Maidah ayat 3. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul
Islam Madinah. Ya. Makanya di bulan Zulhijjah berkumpul semua rukun Islam. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 rukun Islam tanggal 1 sampai tanggal 10 ada di situ semua. Makanya dia istimewa. Ya. Nah kemudian, nah ini jamaah sekalian, kenapa puasa Arafah itu ganjaran pahala dan ampunannya 2 tahun? Ya, yang pertama kata Imam Nuqayyim, karena terletak di antara 2 bulan haram, Zulqa'dah dan Muharram. Yang kedua, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan untuk Rasulullah dan umatnya Rasulullah. Jadi kalau Bapak nggak puasa di hari Arafah, berarti Bapak tidak mendapatkan keistimewaan itu. Ya, tidak mau ngambil, ya, tidak mau ngambil keistimewaan yang Allah berikan. Dan ada yang mengatakan kalau begitu Anda sombong di hadapan Allah, belagu kalau bahasa kita. Udah dikasih keistimewaan kok kagak diterima. Nah, Bapak mau dibilang begitu? Ya. Udah dikasih sehat oleh Allah, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Tapi ketika hari Arafah, nggak ada bedanya hari Arafah dengan hari yang lain. Nah, hati-hati Pak. Iya, kita bisa dibilang sombong, bisa dibilang belagu. Udah dikasih keistimewaan, tapi kagak diterima. Nah ini, hati-hati nih. Jadi bukan perkara sunnah atau enggak sunnah, ya puasa sunnah atau bukan sunnah, ya. Tetapi ini memang ya keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat selain umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau orang Yahudi, mereka yang gembira ketika hari Asyura, ya 10 Muharram, ya ketika mereka ditanya, hari apa ini? Ya Rasulullah, hari ini hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun, maka kami gembira. Kami berpuasa hari ini ya Rasulullah. Ya. Jadi hari Asyura. Tapi fadilahnya ampunan cuma 1 tahun. Ya karena berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi gembira, mereka puasa, mereka bersukacita. Ya. Dan Rasulullah katakan, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ya. Tapi Allah berikan keistimewaan hanya 1 tahun. Nah sementara Rasulullah dan umatnya kita ini dikasih keistimewaan berapa tahun Pak? Bayangkan dosa belum kita kerjain, ini dosa kecil loh Pak ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar perlu taubat khusus. Ya. Dosa kecil yang belum kita kerjain udah diampunin oleh Allah, masya Allah. Ya, luar biasa ini. Makanya kalau kita nggak puasa kebangetan gitu. Ya, nih ya puasa Arafah adalah keistimewaan. Nah ini cara kita nih untuk apa? Mendorong, memaksa kita nih. Apa yang pertama? Kita udah tahu nih, ya 10 hari pertama Zulhijjah hari terbaik dunia. Kita udah bahas. Kemudian pahala di dalamnya dilipat gandakan, udah pasti. Ya bahkan amalan yang dicintai, paling dicintai. Bahkan Rasul menyandingkannya dengan jihad fisabilillah. Ya. Allah Azza wa Jalla bersumpah. Nah, ini kita sudah bahas kemarin tafsirnya, ya. Walayalin ashr. Ya, demi hari demi malam-malam yang 10. Kemudian ya, yang keempat ini tadi sudah kita bahas. Memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah, ini namanya mengagungkan syiar-syiar Allah. Termasuk syiar-syiar Allah itu adalah Arafah dan Udiyah. Ya, Arafah dan Udiyah atau Arafah dan hari Nahar. Ya. Hari Arafah tanggal 9, kemudian Idul Adha dan hari Tasyrik. Itu syiar-syiar Allah. Memanfaatkan hari-hari tersebut dengan apa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Sedekah, zikrullah, baca Quran, banyak munajat, berdoa, termasuk kurban.
Tuh, termasuk Pak. Terus apalagi? Iya. Nah, ini bulan dimana kita dituntut solidaritas kita juga terhadap saudara-saudara kita, mereka yang lapar, mereka yang susah. Di Vietnam Pak, di Vietnam itu ada seorang anak ikut lomba. Seorang anak usia 7-10 tahun lah. Dia ikut lomba ya. Dan dia jadi pemenang. Ditanya oleh wartawan, "Apa yang mendorong kamu ikut lomba ini, Nak?" Ya. Si anak dengan polos dia bilang apa? "Saya ikut lomba ini karena saya pengen merasakan gimana rasanya makan daging." Nangis itu Pak kameramen dan wartawan. Mereka harus tutupi air matanya. Orang-orang yang melihat, menyaksikan secara langsung nangis. Itu motivasi si anak, dia ikut lomba supaya dia bisa menang, supaya dia bisa makan daging. Kita nggak tahu agamanya apa nih anak. Kita di dalam agama kita sudah diajarkan dengan syariat korban. Ya, sudah diajarkan berbagi. Ya, sekalipun kenyataannya memang belum merata, Pak. Ya masih ada aja saudara-saudara kita yang jarang makan daging. Mereka pengen banget bisa makan daging. Oke lah, mungkin kemarin-kemarin pernah makan daging, tapi mereka pengen tanggal 10, 11, 12, 13 itu pengen nyate. Paling enggak begitu Pak. Karena ngelihat tetangganya ngumpul nyate, baunya doang dibagi. Wah, zolim kita. Ya, zolim kita Pak. Daging kita banyak, kita nggak peduli. Tetangga kita nih dapat daging apa enggak? Ya. Saya mungkin pernah cerita di Al-Muhasibin, masjid apa nih? Masjid apa nih? Ini jalan nih Pak keluar? Al-Muhasibin ya? Iya. Itu ke sana sedikit, nggak jauh dari masjid SPPG. Dari SPPG itu kurang lebih 10-15 meter. Saya beli gorengan di situ. Ngobrol, cerita, mama lagi pada ngumpul. Ya. Nah, itu 1 hari setelah penyembelihan, emak-emak di situ nanya, "Bapak masih ada daging kan?" Lah, emang ibu kagak dapat di masjid, ini dekat masjid. Ya, boro-boro mah. Itu buat Pak RT sama keluarganya doang, sama panitia katanya. Oh, itu Pak. Iya. Saya nggak tahu jujur apa enggak nih mak ngomong itu berapa 2-3 tahun yang lalu. Nah, emangnya ibu nggak dapat dari masjid? Enggak. Ya Allah, kok tega? Jadi nggak jauh dari kita, Pak. Banyak saudara-saudara kita yang anaknya gigit jari ngeliatin yang lain bawa nenteng daging di rumah bisa nyantai. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita yang hari itu dia nggak gembira, dia sedih. Ada nggak kebahagiaan? Tuh, makanya kalau bisa di Bamas ini semuanya makan daging. Kecuali yang nggak mau makan karena asam urat, karena apa itu ya, lain. Ya. Tapi jangan sampai ada yang nggak kebagian, baik dari masjid, dari musola, atau dari gang-gang yang mungkin motong. Ya, ini kan kita masih ada apa ya, gang yang motong sendiri. Ya. Jangan sampai ada yang nggak kebagian. Ya, pokoknya semuanya makan, karena hari raya itu hari untuk makan. Salah satu di antara ya ciri khas hari raya itu ya hari untuk makan. Ya, jadi jangan sampai ada yang nggak makan. Makanya haram puasa 11, 12, 13. Ya, 2 hari raya udah pasti haram. Supaya apa? Makan. Ya. Jangan sampai ada yang nggak makan, terutama nggak kebagian daging. Jangan sampai nih Pak, ya Allah, zolim kita. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang nggak kebagian. Tuh, makanya Bapak masih punya kesempatan. Hari tasyrik, hari Sabtu terakhir asar tuh sembelih. Walaupun harga 1,5 juta. Ya, mau dimasak mateng, undang orang datang ke rumah silakan. Mau dibagi kantongan silakan. Ya. 1 gang minimal ya, karena nggak banyak ya.
Tapi yang penting kita mengalirkan darah. Ya, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar. Ya. Kemudian poin keenam, ya tadi sudah ya berkumpul pokok-pokok ibadah. Rukun Islam yang kelima berkumpul di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ada hari termulia. Nah, jadi udah mulia ada ternya. Ya, udah mulia ada palingnya. Nah, palingnya itu apa? Ya hadis riwayat Aisyah tadi. Ya, yaitu mengalirkan darah. Kapan? Ya, di situ ada hari nahar 10, 11, 12 dan 13. Termasuk hari yang termulia itu adalah hari Arafah. Ya, makanya perbanyak doa, perbanyak munajat ya pada hari Arafah. Kemudian apa? Nah, kesempatan kita untuk apa? Membiasakan diri taat. Rasulullah bilang yang kurban atau keluarganya si pekurban jangan potong rambut, jangan potong kuku. Samina wa ta'na. Ya, samina wa ta'na. Jangan protes, jangan rewel. Oh, saya kan nggak korban, yang korban kan bapak saya. Ya, ya kalau kita melakukan apa yang Rasulullah perintahkan, kita dapat pahala. Ya. Disinilah bukti ketaatan tadi, bukti kecintaan tadi. Ya, setiap kali Rasulullah perintahkan, labbaika ya Rasulullah. Ya, udah gitu aja Pak, labbaika ya Rasulullah, lakukan. Ya, usaha semaksimal mungkin. Ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, sekalipun satu keluarga yang nyari duit, ya kita nih sebagai kepala keluarga, ya tapi anak dan istri kita untuk melaksanakan hadis itu mereka dapat pahala. Ya, jangan berpikir kalau saya nggak kerjain kan juga saya nggak dosa. Jangan mikir dosa, mikir pahala. Masa pahala di depan mata kagak diambil? Iya, ibaratnya begitu Pak. Ya, jadi pahala di depan mata masa kagak diambil. Cuma apa? Jangan motong kuku, jangan potong rambut sampai hewan kurban keluarga kita disembelih. Ya, kan nggak lama Pak. Ya, paling lama banget 10 hari kan gitu. Ya. Kemudian ya singkat waktunya 10 hari itu sebentar. Ya, 10 hari itu sebentar Pak. Kita perasaan baru kemarin ngaji, hari ini udah ngaji lagi. Ya, udah sepekan kan begitu. Ya. Perasaan 1 Dzulhijjah baru kemarin, lah sekarang udah tanggal 7. Cepat. Jadi 10 hari itu sebentar. Ya, makanya rugi kita, ya, dikasih hidup di 10 hari pertama Dzulhijjah tapi kita nggak manfaatkan. Ya, nah ini yang ke-10 apa? Hadirkan rasa khawatir. Ya Allah, bagaimana kalau sekiranya tahun depan saya nggak ketemu dengan bulan Dzulhijjah? Ya. Boleh jadi hari ini adalah hari ke-7 Dzulhijjah yang terakhir buat kita, Pak. Ya, hari ke-7 Dzulhijjah yang terakhir. Makanya minta kepada Allah agar diberikan kesempatan. Ya, sepekan ke depan nih 8, 9 sampai tanggal 13 kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan amal-amal soleh tadi. Puasanya, kurbannya, takbirnya, doa munajatnya. Tuh, minta. Ya, kalau kita nggak minta sungguh-sungguh ya nggak ada motivasi buat kita untuk melakukan itu. Ya, baik, jamaah sekalian, mudah-mudahan 10 poin tadi itu ada pada diri kita, jadi motivasi. Nah, ini yang di-share oleh Pak Nur, ya, flyer di grup. Ya, bagaimana kita betul-betul bisa lagi-lagi jadikan motivasi. Ya, terkhusus untuk tanggal 9, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Puasanya 12 jam dibalas oleh Allah Pak 720 hari sama dengan 17.280 jam. Masya Allah. Dagang apa Pak? Bisnis apa itu? Yang modalnya 12 rupiah. Ya, katakanlah kalau jam itu dikatakan rupiah gitu ya. 12 rupiah. Tapi diganti oleh Allah dengan
17.280 rupiah. Ya, 17.280 jam. Ya. Makanya rugi Pak kalau kita nggak mengambil keuntungan itu. Ya, sangat rugi. Ya, artinya kita harus ya bela-belain, minta supaya sehat, ya supaya fisiknya kuat. Ya, hari Selasa tanggal 9 Zulhijjah kita bisa puasa. Ajak anak-anak, istri semua Pak, ingetin. Ya, nih yang mendengar taklim ini ya dimanapun dengar, ajak ya anak istri supaya mereka tanggal 9 Zulhijjah bisa puasa. Ya mungkin kalau taruiyah berat, tanggal 1 sampai tanggal 8 berat, setidaknya hari Arafahnya nih ya, sekalipun hari itu bikin ketupat Pak ya, nyemur daging, bikin sambal sayur godok misalnya, ya tetap puasa Arafah. Ya kan sama seperti kita Idul Fitri kan, 1 hari sebelum Idul Fitri sibuk di dapur. Ya, tapi kan kita tetap puasa. Ya, kita tetap puasa, menyempurnakan puasa Ramadan kita kan begitu. Nah, Arafah pun demikian, kita sempurnakan puasa Arafah kita, ya sekalipun sibuk, capek masak, capek ini itu segala macam. Ya, supaya apa? Supaya di tanggal 10-nya kita bisa gembira. Ya, bahkan kalau Rasulullah itu menganjurkan ya berangkat dari rumah ke lapangan untuk sholat Idul Adha, jangan makan, jangan minum dulu. Tuh kalau Idul Adha Pak. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu, sarapan dulu. Ya walaupun seteguk air, ya sebutir kurma. Tapi kalau Idul Adha kosongin dulu perut sejak subuh. Ya, baru nanti pulang sholat Idul Adha baru sarapan. Syukur-syukur kalau daging kurbannya udah bisa dimakan. Ya, tapi biasanya susah Pak ya. Kecuali Bapak motong sendiri gitu kan. Ya, tapi kalau motongnya sama panitia kan ya nungguin sampai beres baru kebagian ya jatah kurban dan ya kantongannya. Ya kan begitu. Ya, tapi untuk prepare udah belilah ya tetelan barang setengah kilo sama tulang sekilo, nah bikin sop supaya selesai pulang sholat Idul Adha bisa sarapan dulu. Ya, jadi maksudnya begitu Pak. Ya, ya kalau Rasulullah itu sunahnya ya beliau pulang sembelih, beliau masak. Nah, makanan pertama itulah yang hewan kurban yang beliau sembelih. Ya, karena disunahkannya memang begitu. Ya, tapi kalau kebiasaan kita kan nggak begitu. Ya. Karena perlu waktu, ada jeda waktu yang panjang. Ya, nah, jadi mungkin yang kita makan ya bukan hewan yang kita korbankan, ya kita makan makanan yang lain. Baik, jadi jamaah sekalian, ya ini mudah-mudahan jadi motivasi, jadi dorongan betul buat kita, ya. Kalau Arafah dan Udhiyah, ya Arafah dan hari nahar. Ini adalah kesempatan yang sangat mahal, kesempatan yang sangat berharga. Kalau Bapak sembelih 1 ekor sapi satu keluarga, tapi dipotongnya sudah lewat hari tasyrik, maghrib hari Sabtu Bapak potong tuh, ya sekalipun sapi untuk dibagi-bagi itu nilainya jauh Pak, dengan ketika Bapak potong di waktu asar hari tasyrik terakhir. Pembandingnya begitu. Ya, karena para sahabat dulu ada yang pernah telat. Ya, ada sahabat yang telat nyembelih kurban. Ya. Nah, dia potong setelah lewat hari tasyrik. Ya, itu dianggap sedekah biasa. Ya, tidak lagi sebagai kurban. Ya, jadi pembandingnya jauh, Pak. Ya. Kalau sedekah kan kuku, bulu, tanduknya, tulangnya nggak ada yang makan, nggak bernilai pahala kalau sedekah. Tapi kalau kurban, ya sekalipun kukunya dibuang, bulunya dibuang, darahnya dibuang, tanduknya dibuang, tapi kalau dia adalah hewan kurban, maka dia bernilai pahala, mendatangkan kebaikan.
Nah, di situ bedanya, Pak. Ya. Bahkan darah yang ketika disembelih itu hewan kurban, itu darahnya belum jatuh ke tanah. Ya. Kata Rasulullah apa? Takwanya para mudhohi, takwanya para sahibul korban itu udah naik. Tuh, masya Allah, kasih sayang Allah sama kita. Ya, bergerak itu pisau, berdarah itu sapi atau kambing yang kita sembelih, belum nyentuh tanah. Ya, apa? Ketaatan kita, bukti ketaatan, bukti ketakwaan kita sudah naik. Nah, kalau yang nggak nyembelih, mana buktinya? Inna sholati wa nusuki, mana nusuknya? Ya, nusuk itu apa? Kurban. Ya, jadi tafsir khusus kata wa nusuki itu kurbanku. Ya, kalau kita nggak kurban, kan bohong kita di hadapan Allah kan? Ya, kita baca sholat, baca doa iftitah, kan di situ ada apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah, kagak korban, bohong kita Pak di hadapan Allah. Ya, mau dicap pembohong. Ya, hasil kan kita nggak mau dicap pembohong. Ya, artinya apa? Kalau kita nggak mau dicap pembohong, buktikan cintamu kepada Allah. Ya, salah satu bukti cinta, bukti syukur kita adalah dengan kurban. Ya, baik. Dzulhijjah bulan muktamar. Nah ini haji. Ya, makanya tidak ada bendera. Ya, tidak ada tanda apa ciri khusus yang menampakkan perbedaan. Ya. Sekalipun nampak berbeda warna kulit, bahasa, tapi mereka semuanya ya berkumpul ya dengan tujuan yang sama. Ya, muktamarnya umat Islam. Ya. Nah, jadi bersyukurlah saudara-saudara kita yang bisa ya melaksanakan ibadah haji. Ya. Baik, mudah-mudahan ini jadi motivasi sekali lagi buat saya dan buat kita semua. Dan itu tadi Pak, ya, apa follow up dari ngaji malam ini? Ya. Yang pertama, yang belum korban, yang belum niat korban, niat korban yang kuat, bela-belain korban sekalipun yang paling murah sampai hari Sabtu asar. Yang pertama. Yang kedua, berazam niat yang kuat untuk apa? Puasa minimal hari Selasa. Ya, tanggal 9 hari Arafah. Ya. Satu sisi kita puasa, pada sisi lain banyak gunakan waktu ya dari pagi sampai maghrib tuh, atau dari subuh sampai maghrib hari Selasa itu perbanyak baca Quran, zikir dan doa. Ditekankan lagi kapan? Asar, antara asar sampai maghrib hari Selasa. Tuh banyak doa, banyak zikir. Minta, diulang-ulang minta, silakan. Ya, kalau perlu sampai menghibah, menangis kita, merengek kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pengen, apa yang kita minta, urusan dunia, urusan akhirat, minta. Iya. Tuh. Terus apa lagi Pak? Banyak takbir. Ya, sekalipun nggak bareng ya. Kalau bareng nanti itu mulai tanggal 10-nya ya, habis sholat subuh sampai asar hari tasyrik. Ba'da sholat ya kita imam disunahkan apa dianjurkan untuk ya takbir ya sampai terakhir asar ya. Kalau nggak bisa bareng ya udah masing-masing di tempat kerja, di atas kendaraan ya, banyak bertakbir ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi ini jadi motivasi buat kita ya. Dan apa namanya, kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak ngaji tafsir, beliau belum mau pindah kalau murid-muridnya belum ngerjain. Ya, ini ngaji tafsir hari ini surat Al-Maun, kasih makan orang miskin, menyantuni anak yatim, ya, peduli sama orang-orang duafa, sedekah dengan barang yang manfaat. Ya, apa kata Kiai? Murid-muridnya udah dikerjain belum?
Kalau belum dikerjain, ngaji surat ini lagi. Sampai akhirnya mereka berpencar semua ke penjuru Jogja, kumpulin tuh pengemis, pemulung, ya, anak-anak terlantar, kumpulin, dimandiin, kasih baju, kasih makan. Pak Kiai Ahmad Dahlan lihat, oh murid-murid saya sudah mengerjakan. Baru tafsirnya pindah ke surat yang lain. Ya, sama juga dengan tafsir surat Al-Fajr ini. Nah, kalau kita belum kerjain, ya surat Al-Kautsar, ya kalau kita belum kerjain, ya berarti ulang lagi tuh Pak ngaji tafsirnya. Ya, ulang lagi ngaji tafsirnya. Itu kalau pakai ilmunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya pendiri Muhammadiyah itu begitu, ya beliau. Baik, semoga jadi manfaat sekali lagi. Ya, sebelum tutup, ada yang mau nanya, silakan. Monggo Pak Taib ya. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Masalah puasa Ustaz. Iya. Ketika kita menjalankan puasa Dzulhijjah, di antara mungkin hari pertama atau kedua itu kita baca, apakah puasa itu harus diganti? Kalau diganti dengan bulan apa? Iya. Baik, iya. Jadi kalau puasa sunnah, Pak, puasa sunnah itu tidak ada qadha. Ya. Jadi puasa sunnah tidak ada qadha. Yang ada qadha-nya itu hanya Ramadan. Ya. Ya karena dalilnya begitu. Ya wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu sedang safar, kamu boleh nggak puasa. Ya, tapi faidatun min ayyamin ukhra. Tapi kamu harus ganti di hari yang lain. Itu puasa wajib, puasa fardu, nggak ada qadha, ya nggak ada gantinya. Ya seperti Pak Thayyib lewatkan tanggal 1, tanggal 2 nggak puasa. Ya memang dianjurkan puasa. Ya tapi memang syariatnya dalil khususnya nggak ada. Ya, yang ada dalil umum. Dalil umumnya mana? Perbanyaklah puasa pada bulan-bulan haram. Nah, itu dalil umum. Ya. Yang ada dalil khususnya hanya yang tanggal 9. Itu ada dalil khusus. Ya, puasa Arafah itu yang pahalanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Tapi kalau Bapak mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya silakan. Ya. Tapi tidak ada dalil khusus, ya, yang ada dalil secara umum. Ya. Tapi beda halnya begini, puasa kafaroh. Nah, jadi ada puasa kafaroh, ya, tapi kedudukannya wajib Pak. Kalau puasa kafaroh itu kan misalnya 2 bulan berturut-turut batal, ulang lagi. Ya, seperti misalnya Bapak melanggar sumpah, itu ada kafarohnya. Atau siang hari Ramadan, ya. Tidur bareng suami istri siang hari, ada kafarahnya. Putus, ulang lagi dari hari pertama. Udah sebulan, udah katakanlah 59 hari, ya, hari ke-59 batal, ulang lagi. Berat Pak. Itu kafarah. Ya. Itu namanya puasa kafarah. Kafarah jatuhnya wajib, ya. Tapi kalau puasa Dzulhijjah, puasa Arafah, puasa Asyura, Senin Kamis, Ayamul Bid, ya tengah bulan tuh 13, 14, 15 atau 6 hari di bulan Syawal, itu puasa sunnah yang tidak ada kafarohnya. Nggak ada sanksi, nggak ada denda. Ya nggak ada sanksi, nggak ada denda. Dan nggak dosa juga kalau kita nggak kerjakan. Cuma masalahnya rugi. Nah, itu aja. Ya, Bapak nggak dosa, nggak puasa Arafah, nggak dosa. Ya, tapi kebangetan. Udah tahu ilmunya, ya sehat bugar badannya, ya kagak puasa. Nah, itu namanya kebangetan Pak. Ya, itu tadi dikasih keistimewaan oleh Allah, Bapak nggak ambil. Ya, sampai-sampai ada ulama bilang sombong. Ya, udah dikasih keistimewaan kok Anda nggak terima. Nah, itu yang kita takut. Nah, jadi begitu ya, jadi kalau puasa sunnah tidak ada kafarah, tidak ada qadha. Ya. Ya, tapi ya banyak-banyak istighfar aja karena kita mengabaikan sunnah Rasulullah.
Hati-hati ya kalau kita menganggap enteng, menganggap sepele apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah, ya itu nanti jatuhnya bisa dosa. Ya, jatuhnya bisa dosa kalau kita menganggap enteng, menganggap sepele ya apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Nah, jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Ya, baik, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, kemudian tanggal 31 itu kan ada kuliah subuh ya. Nah, itu libur ya. Sesalvian ya, tanggal 31 ada kuliah subuh. Ya, yang urunan belum banyak kayaknya itu. Ya, baru nomor berapa itu? Ya, 30.000 Pak. Ayo silakan ya. Untuk infak dari kita untuk kita ya, dari kita untuk kita. Nah, jadi tanggal 31-nya libur, kita baru nanti mulai di bulan Juni ya, pekan pertama insyaallah. Demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.